memang sih begini ya, menyikapi anak satu ini yang lagi kita bahas. Ya, saya itu ibaratkan ada lalat itu nempel di dalam di wajah sang raja. Jadi lalatnya ikut kebahas, padahal sebenarnya nggak penting gitu. Dia tuh mengganggu situasi, suasana, keadaan dalam sebuah kerajaan gitu. Dan memang ya, Bang Zuma ini sejauh yang kami kenal, beliau itu kan yang sangat luar biasa kesabarannya. Kami yang berada di belakang layar itu berusaha koordinasi sebisa dan semaksimal mungkin yang tujuannya untuk kebaikan bersama. Itu berapa kali kami koordinasi ya. Sampai ada banyak suara desakan kepada kami yang sampai bagaimana menyikapi anak ini agar anak ini segera ditangani, dihadapi. Bahkan saya sendiri pun mengalami geram. Karena kita pegang prinsip kan, sedikit bicara banyak kata gitu. Sedikit bicara banyak kerja maksudnya. Kita bertindak di belakang. Oke, baik. Ini anak memang sangat meresahkan. Tapi ya Bang Zuma sekali lagi berpesan, biarkan dulu deh, sabar. Lidah dia masih mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Itu yang membuat kami malah makin terharu. Tapi anaknya nggak pernah mau tahu diri gitu loh. Ya, banyak sekali saudara kita yang merasa tidak nyaman dengan koar-koarnya, dengan fitnahnya, dengan celotehannya yang begitu meresahkan banyak umat, terutama yang menyimak di netizen ini. Banyak sekali yang merasa resah agar segera ditangani, pengaduan ke sini masuk. Bahkan ada yang bilang, saya bantu urusan ini, urusan itu. Oke, tapi ingat, kita lihat dia itu lagi gelap mata. Dia itu mungkin mengalami tekanan tertentu sehingga dia perlu dengan tindakan seperti itu dia berusaha untuk menyambung hidup dan sebagainya dan seterusnya. Masya Allah, saya sampai bingung akhirnya apa? Ya memang kalimat-kalimat itu banyak fitnah yang keluar, terutama naudzubillah kita banyak istighfar sampai istri dari Bang Zuma yang sudah tidak ada, yang sudah almarhum pun diangkat-angkat dibahas. Itu puncaknya waktu itu. Tapi apa Bang Zuma pesan? Tolong, tahan saudaraku, tahan. Ingat, kita itu harus rapi, harus terstruktur. Kita ini sama umat Islam. Jangan sampai tindakan kita ini yang bertepuk tangan adalah kaum kufar. Itu pesannya gitu loh. Maka kita berhati-hati dalam bertindak ini ya. Cuman orangnya kok kenapa nggak pernah mau tahu diri. Sampai terakhir yang berkaitan dengan fitnah Bang Zuma nyuruh si Logika, siapa itu Bang Blender disuruh menginjak Bible. Naudzubillah subhanallah, fitnah yang sangat luar biasa, dan itu dijadikan bahan konten untuk kaum kufar, dijadikan viral di channel YouTube mereka. Apa jadinya framing terhadap Bang Zuma? Bayangkan saja, bisa kita katakan begini loh, seandainya benar Bang Zuma menyuruh menginjak Bible, mungkin kami juga akan bersuara mengajak menjauhi Bang Zuma. Karena beliau sudah keluar dari koridor dakwahnya umat Islam yang di bawah naungan Apologet Islam Indonesia yang beliau adalah seorang pembina. Karena itu memang tidak sesuai dengan kaidahnya. Karena kita pegang prinsip dalam perhiasan ini tidak melanggar hukum negara, tidak melanggar hukum agama. Kami siap menjauhi beliau. Karena beliau melakukan tindakan yang salah. Saya berani katakan dengan tegas di sini di hadapan Bang Zuma. Tapi apakah itu terbukti? Tidak. Sama sekali beliau tidak ada. Justru beliau menunjukkan menahan, tidak mau bersuara riak, menahan di belakang layar. Tahan buat saudara-saudaraku yang ingin melakukan tindakan, tahan. Kalau Bang Zuma bersuara, oke, eksekusi, silakan kata oke saja. Udah hilang itu dari peredaran tuh anak. Tapi berusaha untuk sabar. Begitu saudara-saudaraku semuanya ya. Seandainya beliau menyuarakan seperti itu, mungkin kami akan menjauh. Mungkin kami akan keluar dari yayasan. Apa ini yayasan dibentuk? Untuk apa ini yayasan dibentuk? Mau membuat strategi memecah belah umat beragama dunia ini dengan cara melegalkan tindakan penistaan yang melanggar undang-undang? Tidak bisa kayak gitu kawan-kawan. Jadi dia itu kurang berpikir panjang kalau bernarasi. Yang penting dia itu dapat dukungan dari Oten. Dan buktinya satu kebohongan akan ditutupi dengan kebohongan lain yang lebih besar. Yaitu terus kebohongan, tindakan tidak mau pengakuan, terus setiap hari menambah lagi kebohongan-kebohongan yang dia buat. Sampai kepada poin itu tuduhan yang keji yang luar biasa dilakukan. Sampai seperti itu. Tapi ingat, tadi sudah dibahas, Allah tidak tidur. Allah Maha Adil. Justru buat logika, orang yang terdolimi, diamnya orang terdolimi itu lebih berbahaya buat Anda daripada orang yang suka berteriak-teriak.
Kau harus berpikir seperti itu mestinya gitu loh. Nah, dia sekarang mulai terasa. Bayangkan saja, dari Oten udah ditinggalkan, sama kita menyerang. Dia awal dimanfaatkan. Berapa sih yang kau dapat dari Oten itu? Anda cuma menyambung hidup berapa hari sih? Anda digaung-gaung sudah banyak keluar fitnah yang keluar dari lidah Anda. Mungkin buat mereka itu gak seberapa gitu loh. Sekarang semua suara itu sudah kau keluarkan, menimbulkan kegaduhan, perpecahan, menimbulkan sebuah apa ini yang tiada hentinya. Kau buat seperti itu. Kau sekarang sudah ditinggalkan oleh mereka. Kemana kau akan berlabuh sekarang? Cari dukungan baru, mengaku kami ini segolongan. Terus seperti itu. Host tadi ya, satu sisi memang kita melihat sepintas, ya dia terkesan membela. Tapi saya berpikir lain, maksudnya sedikit positifnya. Ya dia berusaha memanfaatkan orang yang tidak paham kasusnya dari awal. Ketika dia mengadu, mengeluh kepada orang merasa terdolimi, mungkin iya saudara kita itu niatnya membelanya gitu. Tapi dia tidak tahu kasus utuhnya dari awal. Padahal dia itu sedang melakukan tindakan mencari pembelaan. Karena apa? Oten udah pada ninggalin. Yang awalnya mau didukung, katanya dibantu dana dan sebagainya, sekarang udah pada ninggalin. Siapa yang akan membela dia? Yang mau bantu dana dia udah nggak ada. Ya, dogman itu yang awalnya mau jadi hukumnya, dia sekarang udah menjauh. Nah, mau kemana lagi dia? Justru yang awalnya dia menjadi saksi pun menjadi blunder buat dia. Dia sendiri terlapor sebagai orang melakukan penistaan agama, tapi dia menjadi saksi dalam sebuah laporan penistaan agama. Kan lucu jadinya. Makanya cobalah gunakan akal sehat. Kalau memang Anda benar-benar masih muslim, gitu loh. Adinu siasah. Kita dalam beragama itu perlu strategi. Bahkan tidak sempurna agama kita kalau strateginya tidak kita gunakan, gitu. Bahkan kita bisa hancur kalau tidak menggunakan strategi. Nah begitu. Tapi udahlah ya. Dia merasakanlah sekarang dampaknya, bingung dia kemana berlabuh. Ya pegang sana sudah banyak menjauh, pegang sini udah banyak menjauh. Ya sekarang dirasakan oleh dia. Begitu. Ya mungkin itu saja dari saya, statementnya para guru semua. Saya kembalikan kepada yang lain. Mantap Ustadku. Sebentar akhi, Pak Ketua. Ya silakan. Ini kan saya kan di sini bukan di API. Apakah saya tergabung di API, Pak Ketua? Nah, tidak kan? Nah, ini sebagai contoh. Sebagai contoh teman-teman ya, yang saudara-saudaraku semuanya, inilah. Kalau gitu sedikit lagi saya Bang Blender mumpung ingat sedikit lagi. Ya di sini juga Bang Blender menyuarakan itu, masya Allah luar biasa. Mumpung ingat sedikit lagi. Ya, jadi kan kita ini membuat sebuah yayasan tadi itu kan. Bagaimana kita mewadahi saudara-saudara kita dalam satu suara dalam perjuangan ini. Ya memang kita mengajak yang tidak bergabung satu suara, ayo kita bergandengan. Bukan sebuah persaingan. Tapi kita sama-sama bergandengan, satu suara, satu tujuan, walaupun dia tidak ada di dalam internal API, ayo kita bergandengan, kita bersama. Tidak harus kita menjadi, oh itu saingan saya, oh yayasan itu harus dibasmi karena dia itu tidak sama dengan, nggak bisa kayak gitu. Bang Blender, ayo selagi kita satu tujuan, kita niatnya sama, ayo kita bersama. Tidak harus ada di dalam, ayo kita alhamdulillah bersama-sama. Itu tidak ada masalah untuk kita, gitu Bang Blender. Ya, keren. Ya, itulah sebagai contoh ya teman-teman ya, yang orang-orang munafik kalian sana. Selama tujuan kita sama, kita sama-sama saling melengkapi. Saya tidak di API, bagaimana juga API terhadap saya. Saya juga begitu, bagaimana saling melengkapi. Jangan bukan memusuhi, berseraklah kalian, makin banyak musuh kalian kalau memusuhi API, memusuhi saya juga, kan begitu. Jangan salahkan. Nah itulah, paling tidak tinggal keroyok aja lah. Mana yang lebih kuat? Itu aja. Kalau sama-sama kita saling melengkapi, nah ayo, kan lebih enak, lebih keren. Ini memusuhi pulanya, aduh matilah. Oke lanjut akhi. Ya ini follow Ikhwan. Aku kena genosid lagi sama TikTok para istarnya ya. Sambil di follow. Biasa promosi di sela-sela. Sambil di follow, ini aku menyampaikan ya, Kores akan berbicara atas nama Panjang Umur Perjuangan. Jadi untuk para pembenci pergerakan kami dalam ngebubukin tritung-tritung penghujat ya, ini gua kasih tahu nih, lo itu cuma bisa bikin kesel orangnya,
tapi lu nggak akan pernah bisa memadamkan pergerakan memerangi pembenci Islamnya. Lu nggak akan pernah. Kami di sini nih udah bukan orang lagi. Kami di sini nih udah ideologi. Semisal nih bre ya, semisal nih kami mati nih ya, kami mati nih di jalan Allah, akan banyak generasi-generasi baru lahir membawakan argumentasi kami ngebubukin para tritung penghujat. Itu yang terjadi gitu. Sementara kalian rusuh mikirin bagaimana cara fitnah kami supaya bisa makan, kami di sini bergerak nyata ngebubukin tritung penghujat dan membuat orang bersyahadat memilih agama yang benar. Itu yang kami lakukan gitu loh my bre ya. Dan gini ya, gini. Kalau misalnya nih ya, ini yang si remeh-temeh ini ya, fukoro-fukoro akhlak, ilmu dan harta ini yang nyenggol-nyenggol kita ini nggak sengaja nih kelindas, kegeleng di tengah-tengah pergerakan kami di sini gitu. Ya mohon maaf gitu, mohon maaf karena kalian cuma kerikil ketika kami sedang meratakan para pembenci Islam. Jadi mohon maaf terlebih dahulu gitu kami di dunia. Nanti akhirat gua pastikan dan gua bersaksi demi Allah, nanti di yaumil hisab gua pastikan gua seret lo semua ke hadapan Allah buat dihakimi atas pengkhianatan lo terhadap jihad ini. Allahu Akbar, wallahi gua bersumpah. Itu yang akan gua lakukan. Di dunia lu gua diemin, nanti di hari penghakiman lu gua seret, gua cari muka lu, gua minta lu untuk dihakimi nanti di hadapan Allah atas apa yang lo lakukan, penjegalan apa yang kami lakukan di sini. Itu yang gue lakukan, bre. Gitu. Dan gue akan jadi saksi kalian para penghujat-penghujat Islam dan juga kalian para muslim-muslim munafikun yang bersengkongkol bermajelis dengan mereka. Gue akan bersaksi di hadapan Allah, kalian inilah yang layak masuk neraka bersama dengan berhala-berhala berkelamin di dalamnya. Itu, bre. Ya, gitu sudah. Lanjut. Paling tidak saya pribadi ketika kita peduli dengan agama kita, peduli kita dengan ini, saya berharap semoga Allah juga peduli dengan anak keturunan saya. Agar apa? Masalah hati Allah yang tahu. Bisa saja Allah yang membolak-balikkan hati anak keturunan kita untuk menjadi Kristen. Bisa saja. Tetapi dengan kepedulian kita di sini kita menjaga, memohon kepada Allah jangan sampai anak keturunan kita masuk ke dalam ajaran mereka. Bayangkan bos, STT Nias satu kampus saja 200 mahasiswa. Itu calon-calon pendeta, calon kepala keluarga, ibu rumah tangga. Pelajaran yang sudah ditanamkan di otaknya disampaikan kepada, kalau calon pendeta kepada jemaatnya, kalau calon kepala rumah tangga kepada anak keturunannya. Ini terus berjalan. Hei orang-orang munafik, kalian pikirkan. Jangan merasa kalian hebat. Bisakah kalian atur anak kalian? Hah? Bisa. Saat anak kalian mau masuk ke dalam agama Kristen, bisa kalian paksa? Nggak bisa. Hanya Allah yang bisa melakukan itu. Jangan sok-sok hebat kalian. Bayangkan kalau ada 20 STT itu semua 4.000 bos, 4.000 kebencian ke Islam, kebencian terus mengalir. Itulah terus ditanamkan. Cuman dengan cara apa? Dengan cara inilah medsos. Inilah cara satu-satu mereka untuk menghajar kita. Kalau offline mereka nggak akan berani. Inilah cara mereka. Ketika cara mereka di sini diganggu, gelisahlah mereka. Dari mana lagi caranya? Dari mana? Kegelisahan orang-orang sebelah ini. Bekerja sama kalian. Ini caranya di medsos ini. Kesempatan mereka lah. Tapi ketika dijegal di sini, makanya dengan adanya api, wallahi, alhamdulillah, api sangat mendukung agar apa? Demi untuk menjaga saudara-saudara kita, saudara yang muslim, anak keturunan kita. Keren, harus didukung bos. Masya Allah, siap. Dan namun, oke, izin nyambung Bang Blender ya. Namun juga kita sampaikan, kita ini yang berada dalam di api ya, pergerakan dakwah kita ini, kita juga sampaikan banyak juga para ulama di belakang layar yang banyak mendukung pergerakan kita, dan kita di sini Yayasan Apologet Islam Indonesia ini tidak anti kritik ya. Saran, masukan dan lain sebagainya kita juga terbuka, kita terima. Ketika kita salah, kalau memang kita ada kesalahan atau pergerakan kita ada kesalahan dan memang kita manusia biasa, tempatnya salah dan lupa. Kalau ada sekiranya yang salah, tegur kami, tidak masalah. Sampaikan kepada kami, sampaikan kepada yayasan, kami tidak anti kritik. Kami siap menerima kalau ada itu kesalahan atau kritikan dan sebagainya. Kita terbuka kok, tidak ada salah.
bukan dengan cara orang yang tidak suka koar-koar membuat fitnah, tidak suka dengan narasi kami, tapi koar-koar dengan fitnah, menggali masalah pribadi dan sebagainya. Itu bukan akhlak seorang muslim ya. Bukan akhlak seorang muslim. Kita terbuka kok. Kami di sini, Gurunda, Bang Zuma, semua itu ada. Beliau banyak juga mendapat nasihat dari para ulama, dari para kiai. Banyak mendapatkan pesan dari yang pakar hukum dan sebagainya. Banyak, kita terima itu. Kita terima. Dan ini juga, saya tadi juga dengar, lihat. Itu anak itu masih koar-koar membahas tentang baptis, wudhu lah dan sebagainya. Apa coba? Masih aja terus cari pembelaan kayak gitu. Itu menunjukkan kerasnya hati. Kerasnya hati itu. Sudah diulang berkali-kali, dibahas dan sebagainya. Ya itu ya, kita Yayasan tidak tertutup terhadap saran dan masukan daripada saudara semua. Oke, kembali standby. Ada Ustaz Alif rupanya. Assalamualaikum Ustaz Alif. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Salam kenal Aku Ustaz. ada tamu. Salam Ya, kenal. Izin screenshot salam kenal. Ustaz. Salam kenal. Lanjut. Siap. Salam kenal Bang Handi. Izin screenshot Bang Blender, Bang Handi. Lanjut. Yang muslim turun dulu. Jadi pas karakter mereka kayak logika orang-orang munafik. Pas kayak emak-emak perempuan. Gitulah ya, perempuan. Kalau perempuan gini nih, satu kesalahan laki itu aja dibesar-besarkan. 1000 kebaikannya hilang. Pas kan? Coba ngaku nggak perempuan? Mak, ngaku nggak kalian? Ngaku kan? Kalau udah ribut sama laki, satu kesalahan itu aja diribut-ributkannya, itu aja dibesar-besarkannya. 1000 kebaikannya hilang. Sama lah kayak gini, kayak emak-emak orang tuh. Makanya orang tuh yang gibah kayak logika, pakai rok aja tuh perempuan tuh orang tuh. Kayak gitulah pas kayak emak-emak. Asih itu aja dibesarkan, satu kesalahan. Kebaikan dari Bang Juma yang mensadarkan, yang membantai orang-orang kafir, nggak dihitungnya. Hanya satu kesalahan itu dibesar-besarkannya. Kepala otak dia itu macam udah apa kalian dibuat dia di Islam? Apa rupanya dibuatnya di Islam? Macam udah hebat kali dia, kan macam emak-emak gitu. Macam bini aku kayak gitulah perempuan-perempuan. Sadar nggak? Perempuan di bawah. Begitulah. Ke 1 tahun yang lalu pun itu dibesar-besarkannya. Lupa dia kebaikan lakinya. Pas lah itu. Kayak gitulah pas kayak mama orang tuh pakai rok aja. Makanya orang tuh menggibah pakai suntil. Suntil tuh enggak? Yang apa itu? Siri. Pas kayak gitulah. Merah-merah cong orang tuh. Aku nengoknya asal nengok. Ya, komal emak nandi nanginang ini tengok pakai suntil merah-merah. Menggibah aja. Pas kayak mama arisan. Mau kalian kayak gitu komal orang itu? Mau dengerin kayak gitu? Mama gitu. Untuk apa mama kayak gitu dengerin? Muncrat berserak-serak gitu. Bodoh kali lah kita mau dengerinnya. Macam udah hebat kali narasi. Kosongkan saja, blokir saja teman-teman kayak gitu, nggak ada gunanya. Biar sepi. Kalau lama-lama sepi, mati sendiri itu, biarkan aja, tinggalkan aja, mati sendiri itu. Mereka kan cari dukungan. Itu orang-orang pengecut. Orang-orang pengecut. Kalau memang gentle, laki-laki, datangin lah, Woi, Ujuma, kau gini-gini, datangin bos, ya kan? Kalau gentle, jangan koar-koar di kandang mengharapkan dukungan orang lain agar orang lain itu yang menyerang Bang Juma. Kan kampungan itu kan, penakut namanya itu kan, pengecut namanya itu, bukan laki-laki itu. Seharusnya kalau memang dia nggak senang, datangin. Woi, gimana nih? Kau didatangin lah bos. Jangan koar-koar di kandang di depan orang lain biar supaya hebat, dipandang hebat gitu. Tapi datangin orangnya nggak berani. Untuk apa kayak gitu? Potong aja lah burung kalian kayak gitu. Cuma koar-koar gitu. Nanti mengharap ada orang lain lewat. Cuman aku ribut. Ini. Digosok-gosoknya orang lain untuk menyerang. Kan tipikal pengecut itu kan. Pengecut itu. Kalau memang datangin lah. Kalau memang laki-laki bos. Merasa lebih pintar, merasa lebih jago. Datang. Gentle. Gitu. Kalau enggaknya pula. Kerupuk aja lah cakap orang tuh. Tapi pengen tunggu sekali tonton tuh. Bawa gerak semuanya orang tuh. Lanjut. Masya Allah. Jadi tercium juga ya sama Dinda Alif ya terkait dengan upaya yang dilakukan si Logila ini ya, karena orang Kristen dan ninggalin dia sampai dia merapat ke JT kan ya. Ya mereka nggak tahu aja orang tua kami yang ada di Sulawesi ini itu pejuang. Beliau juga adalah tokoh di tempat saya, orang tua kami. Ya, yang membawa JT ke Tanah Luwu itu orang tua kami loh. Bahkan sampai hari ini itu saudara-saudara kami yang berjuang di sana.
Ada Ustadz Lukman, Dinda Lukman yang ada di Palopo sana. Almarhum orang tua kami yang ada di tempat kami. Siapa yang tidak kenal? Di daerah Luwu siapa yang tidak kenal Ustadz Alwi? Orang tua kami. La haula wala quwata illa billah. Jadi benarlah ya, mungkin kira-kira teman-teman JT kita ini nggak tahu latar belakang permasalahannya. Mereka tiba-tiba bahwa si Logila ini adalah orang JT maka harus dibela. Kelihatannya sih kayak gitu. Saya pahamnya sih gitu ya. Karena kalau berbicara mengenai JT, kau jangan ukur saya, Bung. Keluarga besar saya itu JT semua. Luwu Raya itu JT semua. Subhanallah. Jadi jangan kau ragukan tentang, nggak usah kau bawa ya jamaah tablik itu ke sini, nggak usah. Toh saya juga mantan jamaah tablik. Kami keluarga tablik juga. Gak usah sosokan kau mau berlindung sama jamaah tablik. Oh, kami orang jamaah tablik juga sejak saya masih SMA udah ikut. Kami berjuang di sini sama-sama di tanah Luwu itu kami berjuang. Luwu Utara itu dipenuhi sama JT itu. Orang tua kami itu yang memperjuangkan sampai hari ini. Jadi tidak usah lah ya, mungkin mau mengadu domba atau apa, tujuannya nggak usah yang kayak gitu-gitu ya. Terus kemudian benar yang dikatakan oleh Bang Blender, teman-teman netizen ini nggak usah terpengaruh lah orang-orang kayak begitu ya. Nggak usah kemudian saudara netizen ini terpengaruh dengan bisikan-bisikan yang kayak begitu-begitu, nggak perlu. Saya sebenarnya itu nggak pernah mau membahas orang-orang yang tadi itu yang disebutkan Dinda Uniriva itu, bagi saya itu bukan masalah gitu loh. Bahkan si logika ini juga kuanggap bukan satu yang sangat penting. Cuman karena beliau sudah berlebihan, sudah bawa-bawa Al-Quran segala macam ya. Ayo, kalau itu yang memang kamu harapkan silakan aja. Nah untuk itulah kemudian ya di dalam dunia berapologet ini, pembelaan akidah Islam ini, sahabat-sahabat netizen pun harus ikut membela agama kita. Jangan sibuk menilai misalnya, oh ini yang bagus, ini yang tidak bagus, ini komal yang bagus, ini komal yang asik. Jangan juga. Mari kita niatkan untuk berdakwah gitu. Mari kita luruskan niatan kita. Jadi netizen pun ikut berdakwah, netizen pun ikut amal jariah. Sehingga kita jauhkan sikap wujud ya. Kemudian sikap iri, dengki, cemburu dan seterusnya. Hilangkan itu. Karena kenapa kalau kita sudah punya penyakit ujub kayak begitu, ada perasaan merasa lebih wow daripada netizen yang lain. Nah, netizen juga harus tahu bahwa perjuangan dakwah para apologet Islam itu tidak sendiri. Yang ada di barisan depan itu yang Anda lihat. Tapi di belakang para apologet ini banyak pejuang-pejuang kita yang tidak bisa disebut satu-satu namanya, yang membantu kemudian. Bisa jadi orang yang kita hinakan atau orang yang kita ceritakan, orang yang kita sudutkan, karena menurut pandangan kita ini dia tidak seorang muslim yang baik, dia tidak seorang muslimah yang baik, karena dia tidak berhijab, karena dia tidak seperti apa yang seharusnya, maka dinistakan, disudutkan. Jangan juga kayak begitu. Jangan. Banyak orang kita lihat ya, pakai jilbab, pakai mukena, tapi apa setiap live-nya, apa yang dilihat, dipertontonkan? Hanya makan kuaci, pakai skincare, gosipin orang, sholat tidak pernah, pakai hijab loh. Jadi jangan kita nilai dari aspek itu. Kita nilai bahwa ini perjuangan. Saudara, kalau kita berjuang berbeda dengan pada saat kita santai. Berjuang itu siapapun yang ada di dalamnya. Mau dia anak-anak, mau dia ibu-ibu, mau dia nenek-nenek, kakek-kakek. Semua satu.
memperjuangkan. Jangan justru kita ini sebagai umat Islam yang saling sikut satu sama lain. Hanya gara-gara ada yang dekat dengan Bang Suma, yang satu iri. Ada yang dekat dengan Bang Alif, yang satu iri. Sesama muslim kok kayak gitu. Ya, jadi kita tidak boleh kemudian menganggap diri kita lebih baik daripada sahabat yang lain. Api berdiri, ormas yang Islam berdiri, aliansi-aliansi Islam itu berdiri, tampil di permukaan disebabkan karena adanya orang-orang hebat yang ada di belakang kita. Yang tidak tampil, yang tidak muncul, yang tidak ingin dipuji, yang tidak butuh kemudian popularitas, yang tidak butuh sanjungan. Tapi mereka adalah orang-orang yang gigih memperjuangkan para apologet ini. Ketika para apologet Islam itu lagi butuh, lagi sakit, mereka yang membantu. Tanpa mereka harus dikenal, harus dikenang, harus disebut namanya. Dari bapak ini loh, sekian, dari ibu ini loh. Nggak perlu yang kayak gitu-gitu. Jadi jangan sampai kita hanya modal taping, hanya modal sering ikut-ikutan. Dan orang yang kita cemooh, kita hinakan tidak pernah ikut-ikutan. Justru mereka jauh lebih harum namanya di langit daripada kita. Jadi nggak perlu kita itu saling sikut satu sama lain. Sekali Allahu Akbar, sekali la ilaha illallah, sekali itu juga mari kita niatkan, luruskan perjuangan ini dengan nawaitu yang baik. Jangan kita jadikan ajang TikTok, ajang berapologet sebagai ajang gibah, sebagai ajang carmut, cari muka, cari jempol, menjatuhkan. Jangan. Justru kita perlihatkan perjuangan ini murni karena Allah. Mau kita yang ini bani taping, kita yang mensuplai, kita yang membantu, kita yang meluruskan, kita yang melaraskan, kita yang melancarkan. Itu semuanya yang kita butuhkan ridha Allah. Jadi kita tidak lagi menista, menghujat orang-orang yang menurut kita tidak sepikiran dengan kita. Ini kok suka sekali muncul, tapi tidak pernah pakai kopiah, tidak pernah pakai baju koko, tidak pernah pakai sarung, tidak pernah ke masjid, tidak pakai hijab, aurat di mana-mana. Nggak perlu. Yang perlu kita waspadai itu adalah ketika lisan kita kemudian tidak membuat saudara-saudara kita Islam itu aman. Lisan kita membuat gelisah saudara seakidah kita. Lisan kita membuat mereka yang ikhlas membantu meneteskan air mata. Apa tidak Anda takut orang-orang yang kita sudutkan, orang-orang yang kita hina karena kita lebih baik, tampilan kita lebih berhijab, lebih islami dibandingkan dia? Apakah kita nggak takut ketika dia mengadu kepada Allah? Meneteskan air mata dia dikarenakan karena ucapan kita. Kita nggak takut. Orang-orang yang beriman pasti takut tentang hal itu. Untuk itulah mari yuk sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, saudariku, adik-adikku, kakak-kakakku, abang-abangku, ibu dan bapakku yang seakidah denganku, mari yuk, mari hilangkan rasa benci, rasa iri, rasa hasad, kemudian dengki. Hilangkan itu semua. Percuma kita lewati hari-hari ini menyuarakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, mensuplai vitamin akidah, iman kepada kita. Tapi lisan kita juga masih merusak orang lain. Kita masih mengganggu saudara-saudara kita yang lain. Percuma, buat apa? Buat apa? Habisin kota aja. Mending kerja, tinggalkan dunia sosmed. Kalau jari-jari kita, HP kita, lisan kita, pemikiran kita, perbuatan kita membuat sakit hati saudara kita seakidah, untuk apa? Mending pergi kerja, mending sibuk yang lain. Daripada kita ketika tidak mampu menjaga lisan kita atau tidak bisa memberikan yang terbaik untuk agama kita, minimal kita tidak merusak hati, tidak merusak suasana, kondisi, pemikiran, dan juga niatan tulus saudara-saudara kita yang lain. Itu loh saudaraku, betapa cintanya kami ini kepada netizen, betapa sayangnya kami ini kepada antum semuanya. Kami berharap dari Apologet Islam Indonesia dan sahabat-sahabat apologet yang beraliansi, bekerja sama, bersilaturahmi, bahu-membahu, seia sekata dengan api
yang harus kemudian jadi rebutan. Ustadz Alif bukanlah rumah yang harus menjadi rebutan untuk disinggahi. Semua yang ada di sini adalah sama seperti kita. Wallahi, saya turun berapologet bukan cari jodoh. Saya turun berapologet wallahi bukan cari harta, bukan cari popularitas, bukan cari kemudian nama dan seterusnya, enggak. Karena Allah, dipertemukanlah antum semua, dipertemukanlah adik-adik saya semua. Karena Allah, bukan karena harta. Kalau harta, insya Allah saya udah cukup. Insya Allah saya udah cukup. Kalau harta, kalau pendidikan, insya Allah saya punya pendidikan. Ya, ketenaran saya tidak butuh itu. Gak butuh ketenaran itu. Kalau saya mau tenar gampang, undangan saya datang dari mana-mana. Undangan saya itu bukan dari sipil aja. Undangan saya dari dinas-dinas untuk memberikan materi, bahkan dari luar negeri pun undangan saya ada. Sekali saya tampil memberikan materi di publik, saya udah dikenal orang. Saya udah dibayar orang. Saya udah dapat duit. Saya tes aja kemarin ya. Ini adik-adik saya di sini. Saya dipanggil memberikan materi, nggak cukup 1 jam. Nggak cukup 1 jam. Saya dibayar berjuta-juta loh. 1 tempat. Dan saya diminta beberapa tempat. Kalau saya mau duit. Tapi bukan itu, bukan itu. Bukan itu. Saya hanya ingin menjalankan apa yang Rasulullah Muhammad SAW contohkan. Hanya itu saja. Tak lain kemudian. Saya ini juga orang yang banyak melakukan kehilafan, banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa. Mungkin pada masa lampau, sekarang dan yang akan datang. Mungkin dengan cara seperti ini aku bisa bertobat kepada Allah. Mungkin dengan cara lisanku, ku habiskan dengan ucapan-ucapan yang mengajak kepada hal yang baik, yang justru akan menyakiti orang lain, tetapi akan membangkitkan girang keislaman bagi yang lain. Karena tidak mungkin setiap saya berbicara orang sedunia akan suka, nggak mungkin. Pasti ada pembencinya. Allah saja menyatakan setiap diutus rasul ada saja yang membenci. Apalagi saya bukan rasul. Sahabat-sahabat apologet bukan rasul. Dan kalian-kalian ini yang merasa sempurna, yang pakai nama-nama sahabat rasul, kalian juga bukan sahabat rasul. Level iman kalian, jihad kalian, perjuangan kalian, niatan kalian, ketulusan kalian tidak selevel dengan sahabat-sahabat. Tapi cara kalian mengkritisin, menghinakan, menghujat, merendahkan lebih dari seorang sahabat Nabi. Padahal kelakuan yang aku lakukan tidaklah juga melampaui batas seperti penjahat segala macam, enggaknya. Saya hanya melampiaskan keislaman saya, ketidakberdayaan saya untuk menjadi tokoh besar, membuat saya terpanggil kemudian minimal saya bisa menghalau anak-anak saya ke depan untuk tidak murtad meninggalkan Islam. Al-Quran menyeru, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ada perintah berdebat kok dalam Al-Quran. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan berdebatlah. Ada perintahnya. Ada perintah berdebat. Ada legalitas berdebat dalam Al-Quran. Tapi kata Allah, dengan cara yang baik. Billati hiya ahsan. Nah, cara-cara yang baik dalam takaran saya yang saya lakukan ininya, itu takaran baik menurut saya. Karena saya juga ini orang fakir ilmu. Itu adalah metode yang terbaik menurut saya. Yang saya punya, yang saya bisa. Tapi perintah berdebatnya ada. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasana wajadilhum billati hiya ahzan. Berdebatlah. Ini perintah dari Allah. Kita diperintahkan untuk berdebat, tapi dengan cara yang baik. Metode yang saya gunakan takarannya baik menurut saya. Kalau saudara-saudara yang mengatakan bahwa metode saya buruk, metode saya tidak bagus, karena Anda lah yang mengetahui itu, mungkin kan Anda punya stempel bahwa Anda itu panitia surga. Maka Bang Suma
berdebat tidak dengan cara yang baik. Yang baik itu begini dan begono. Ajar saya, japri saya, telepon saya. Bukankah kita sudah bertahun bersama berjuang? Bahkan ketika Anda susah, saya juga yang Anda hubungi kan? Anda masuk rumah sakit, saya juga yang Anda hubungi kan? Anda ingin bersyahadat, saya juga yang Anda hubungi kan? Kenapa giliran saya khilaf menurut pandangan saudara, Anda tidak mengingatkan? Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan Rasulullah, "Qul atuhajunana fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum." Ini perintah. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah? Padahal Allah adalah Tuhan kami dan juga adalah Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepada kami dengan tulus mengabdi diri. Hanya kepada Allah. Jadi kalau Anda juga ingin tampil sebagai pendebat, aku Bang Suma juga tampil sebagai pendebat, silakan. Saya tidak pernah mengambil medan tempur yang Anda punya. Dan saya pun berharap kalau Anda ingin menjadi bagian dari medan tempur yang saya bangun, silakan. Tak ada yang menolak itu. Karena niatan kita karena Allah, bukan karena pujian, bukan karena sanjungan, bukan juga untuk mencari wanita. Bukan. Apa pernah ada wanita yang menjadi korban dari Bang Suma? Udah berpuluh tahun saya. Bahkan terkadang saya yang jadi korban wanita. Iya kan? Itu fakta bukan? Itu real kan? Itu real. Saya tidak pernah mengorbankan seorang wanita. Justru wanita yang terkadang mengorbankan saya. Difitnah, segala macam dan sebagainya. Antum semua tahu itu. Antum semua tahu. Jadi kalau Anda berbicara, sahabat-sahabat berbicara, saya salah, Bang Suma salah, keliru, yang benar begini. Dengan Anda bermonolog ria, umat Islam cerdas tahu. Oh, orang ini sakit hati rupanya. Orang ini dendam rupanya. Kan itu nggak bagus juga. Demi Allah saya tidak menginginkan umat Islam menilai keburukan terhadap saudara-saudara saya yang niatnya berjuang. Silakan mari kita sama-sama berjuang. Bukankah air mata yang mahal ini pernah menetes di depan kalian ketika saya dilaporkan di MUI? Kupanggil kita bertabayun. Air mata ini menetes di hadapan kalian. Air mata yang mahal. Sulit air mata saya ini menetes. Kuteteskan air mata ikhlas karena Allah. Demi untuk menjamah hati kalian. Demi untuk merogoh kekokohan hati kalian. Agar lembut menerima Bang Suma apa adanya. Agar lembut menerima kemudian kekurangan Bang Suma apa adanya. Tapi ternyata itu tidak berhasil. Hari demi hari semuanya Anda pertontonkan, saudara perlihatkan kebencian itu. Anda pertontonkan kebencian itu. Ada apanya ini? Saya nggak pernah merusak pribadi Anda. Tidak pernah merusak kemudian akidah Anda. Tidak pernah mengganggu rumah tangga saudara. Saya murni. Api dibentuk bukannya saya datang ke Jakarta. Api dibentuk bukannya saya ke Surabaya. Api dibentuk bukan aku pergi ke orang per orang. Hai teman-teman, mari kita bentuk api. Tidak. Sahabat-sahabat penggiat dakwah apologet Islam yang datang ke Makassar, menghubungi Bang Suma, mendatangi Bang Suma, membuka diri, mengajak membentuk satu wadah kendaraan untuk menyatukan seluruh pendebat Islam tanpa terkecuali. Saya berani sumpah itu. Niatan sahabat-sahabat sekalian jumpa di Makassar menyatukan semua para pendebat Islam di Indonesia untuk berada dalam satu barisan yang sama. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili. Itu kata Allah. Innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Kita ingin berjuang bersama-sama di jalan Allah. Maka kami mau waktu itu, ayo kita bangun, kita ajak semuanya. Kita ajak semua para apologet. Tapi apa yang terjadi? Seibarat api ini adalah sebuah kendaraan mobil. Yang mau ikut silakan naik.
Yang tidak mau ikut jangan naik ke kendaraan kami. Itu ajanya. Api keliling dari lorong ke lorong, dari jalan ke jalan, dari kota ke kota, dari desa ke desa. Yang merasa kemudian ingin bergabung, silakan naik di kendaraan kami. Kami tidak paksa. Silakan. Tetapi apa yang terjadi? Bukannya dia menjadi bagian, malah menjadi musuh. Sekira begitu sahabat-sahabat sekalian, sekelumit curhatan di awal tahun 2025. Mudah-mudahan semua ini ada hikmahnya. Apa yang terjadi hari ini ada hikmahnya. Saya cuma menyesalkan hari ini adalah hari bulan Rajab. Ini dengan adanya mubahalah seperti ini, Masya Allah, saya sendiri takut. Tapi apa boleh buat? Sudah berbulan-bulan keluarga besar dari almarhumah seakan-akan menganggap bahwa apa yang orang ceritakan terhadap Bang Suma itu benar. Buktinya Bang Suma diam. Bang Suma bukan malaikat. Masa sampai sesabar itu sih? Sampai sesabar itu kemudian. Bukan hanya bini almarhumah. Bukan hanya profesinya. Bukan hanya tempat kerjanya. Bukan. Bahkan orang-orang yang mendukung Bang Suma di belakang pun tidak habis. Dihujat, dinista, diredahin, dimaki, disudutkan dan seterusnya. Ada apa ini semua? Maka dengan kata lain, ya tadi saya dihubungi oleh saudara Bang Blender. Saatnya, oke, saya melihat namanya bagus Taliban. Saya lihat fotonya, gambar wajahnya, oh ini bagus. Mudah-mudahan netral. Saya datang. Karena memang beberapa saat yang lalu saya buka Komal karena Silo Gila ini mau naik katanya di Komalnya Bang Suma. Saya buka diri, kami tunggu sampai subuh nggak ada nongol-nongol. Akhirnya kami naik kemudian tadi, ya saya langsung ngegas. Berharap beliau bisa menunjukkan bukti. Tapi apa faktanya saudara-saudara? Hanya bisa memperlihatkan hal-hal seperti itu adanya. Nah, itulah yang saya katakan. Ada orang mengaku sebagai warga negara Indonesia, tapi tidak mampu menunjukkan KTP. Negara Indonesia yang dimintanya untuk memberikan bukti bahwa kamu adalah presiden, kamu adalah gubernur, kamu adalah Polri, kamu adalah ini dan itu. Buktikan. Loh, kan gila. Ini negara orang coy. Kau tidak punya hak kemudian. Tapi sudahlah, itu sudah terjadi. Kita doakan saja ke depannya. Mudah-mudahan kemudian ketika Allah memberikan apa yang menjadi isi dari mubahalah tadi, semoga anak-anaknya tidak kemudian berimbas. Dan saya berlepas diri dari ketika ada hal-hal yang terjadi terhadap saudara Ahmad Taufik ini. Saya serahkan semuanya kepada Allah. Semoga Allah memberikan yang terbaik. Dan kalaupun ada jalan, kalau ada jalan, sekiranya ada jalan, ya, hal ini bisa dibatalkan oleh Allah. Saya minta saudara Ahmad Taufik buka Komal, Anda minta maaf kepada saya. Buka Komal, minta maaf seluas-luasnya atas semua tuduhan, fitnahan saudara terhadap pribadi saya, terhadap almarhumah istri saya, dan terhadap API, Apologet Islam Indonesia, dan juga termasuk Gapai yang Anda sudah fitnah besar-besaran. Termasuk Gapai sudah difitnah oleh beliau. Ya. Silakan Anda buka Komal, Anda minta maaf kepada seluruh umat Islam atas segala fitnahan dan dosa yang telah Anda lakukan dengan fitnah yang lebih keji daripada pembunuhan. Mudah-mudahan Allah kemudian bisa mengampuni apa yang telah Anda ucapkan dengan sumpah Anda tadi. Sekira begitu dari saya, sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk lebih mawas diri lagi ke depan, agar kita berhati-hati. Jangan sikit-sikit ada masalah kita gaungkan di Komal, sikit-sikit ada masalah kita ceritakan saudara kita di Komal, sedikit-sedikit ada bicara kita ngobrolin di Komal. Seakan-akan Komal itu sudah seperti warung kopi. Kita tidak sadar bahwa ketika kita ngomong di Komal, kita lagi di sosmed ini, lagi di area publik. Apa yang kita bicarakan itu dikonsumsi oleh siapapun. Seakan-akan itu yang terjadi. Sampai ada yang berani cerita tentang hal-hal yang vulgar. Cerita yang yang tidak senonoh, yang tidak selayaknya kemudian
Pagi cerita agama, malam cerita entah apa-apa diceritakan. Siang cerita Al-Quran, malam cerita entah apa-apanya dibahasnya. Siang cerita hadits, sore cerita entah apa-apanya dibahasnya. Seakan-akan ini sudah menjadi kebiasaan bahwa Qomal itu adalah tempat ngerumpi. Nah, ini juga harus 2025. Saya berharap anak-anak saya jangan ada yang mencontoh hal-hal seperti itu. Qomal api atau yang berafiliasi dengan api cukup kita gunakan untuk berbicara materi-materi perbandingan agama saja. Masalah hal pribadi, masalah hal krusial yang terkait dengan rumah tangga saudara kita, perbuatan pribadi saudara kita, entah dia video call dengan monyet, dengan anjing, tidak usah kita bahas. Dia mau ciuman dengan pagar, ciuman dengan asbak rokok, ciuman dengan pot bunga, ciuman dengan plafon rumah, atau manja ke atas tiang gereja, atau apapun yang terjadi tentang pribadi orang-orang Islam di luar sana, tidak usah kita bahas. Tidak usah kita bahas. Toh ada Zoom, ada grup WA, ada kelompok-kelompok internal kita yang bisa kita bahas. Masalah rumah tangganya orang, tetangganya kentut, mendengarkan kentut karena tetangganya jantungan, mati gara-gara kentut yang didengarkan oleh tetangganya. Kita bahas mati-matian di Qomal. Hanya gara-gara kentut. Ada tetangga saya loh bang, kenapa? Meninggal. Kenapa meninggal? Dengarkan tetangganya kentut, boom. Karena jantung dia meninggal. Wah, ini yang dibahas panjang lebar. Nah, itu contoh. Apain? Kita ini mengatasnamakan apologet. Ketika kita berapologet berarti kita lagi membela agama. Agama apa yang kita bela? Agama Islam. Bukan membela pribadi-pribadi, tapi membela akidah kita. Bukan membela, saya diginiin loh, kenapa? Saya dituduh curi sendal bang, kenapa bisa ini? Alamak, curi sendal pun dicerita di Qomal. Gak usah yang kayak gitu-gitu diceritain. Yang kita bahas sekarang adalah bagaimana umat kita, umat Islam, bagaimana kemudian penduduk Indonesia itu bisa mendengarkan edukasi yang baik dari lisan kita. Saya juga pribadi berdoa, Bang Suma diteguhkan pendirian, dijaga lisannya untuk tidak menyakiti baik orang Islam maupun orang di luar Islam secara membabi buta tanpa data. Tapi kalau dengan data, ya harus, karena data ya harus. Paulus dikirimi, diutus iblis untuk dirinya supaya dia selalu digocok sama iblis. Tak apa-apa, ada datanya, tidak masalah. Di Al-Quran juga diceritakan seperti itu. Silakan Anda bacakan, karena ini adalah forum bela agama. Tapi tentu dengan terukur, bukan kebablasan. Saya kira begitu dari saya, sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas kebersamaan antum semuanya. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan, adik-adik saya. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyala apologet Islam Indonesia, menyala netizen, takbir. Allahu Akbar. Lanjut. Tapi ada yang minta itu bang, sekali aja piringnya melayang, boleh nggak? Tunggu. Pecahkan bang piring. Pecah. Tunggu. Saya barusan telepon si Reski. Suara saya diperdengarkan di Qomal mereka. Si Reski ya tidak memberi komentar, tidak berani menyebut dan memfitnah saya. Saya tantang si Palen. Langsung suara saya diperdengarkan di sana. Palen, kalau kau laki-laki kita sparring aja yuk. Tidak ada jawaban. Jadi mereka bukan laki-laki. Kalau diiyakan si Palen ketemu sama gua hari ini sparring, saya datangin sekarang juga. Tapi mereka nggak terima itu. Suara saya diperdengarkan. Kerjanya apa? Hanya memframing saja. Saya tunggu lagi si Palen hari ini 3 kali 24 jam. Saya tunggu kau mengiyakan sparring sama gua. Siapa yang selesai tidak ada ya bebas dari hukum. Itu tadi saya perdengarkan suara saya langsung di sana. Jadi musuh saya hari ini satu, si Palen. Sepanjang dia masih hidup, dia tetap musuh gua. Saya tunggu si Palen mengiyakan tantangan gua. Tempatnya dia sudah bergeser. Saya cari tempatnya dulu ya. Sabar dulu teman-teman.
Itu Iya, yang saya perdengarkan tadi di sana. Saya sih menduga beliau itu C6. Gitu Bang Handi. Itu ya dugaan saya sementara si Palen ini C6. Berpura-pura masuk bagian barisan. Tapi ternyata buktinya dia suka nusuk dari belakang kan. Gitu ya saudara. Jadi ya cukuplah kita tahu itu ya. Silakan yang lain mungkin ada yang ingin ditambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi abang yang ngomong itu saya agak tersindir sedikit bang. Kadang kan kita buka komal itu buka karaoke boleh lah ya bang ya. Oh saya pun Bang? suka nyanyi sekarang. Iya. Kenapa saya nyanyi? Tunggu dulu. Iya, Bang. Kenapa saya nyanyi? Sudah banyak undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kami dari pengurus ini. Wah, tinggi kali. Kami mengharap bulan sekian ada waktu untuk berceramah. Waduh, bahaya ini. Bahaya ini. Dipikirnya saya Ustadz kayak Dinda Dio, Ahisugi, Bang Blender, Ustadz Ardiansa. Padahal saya spesialis pendebat. Dikasih nih nggak betul nih. Kapan saya ngaku Ustadz? Saya spesialis pendebat. Kalau dia nelpon Bang Suma, ya paman, di tempat kami ada seorang pendeta ingin berdiskusi dengan abang dan diadakan di balai desa. Boleh nggak? Oh meluncur terbang seketika. Tunggu paman. Dah pakai celana terbang. Boom. Sampai di sana. Oh sampai dia suruh ceramah. Oh bahas Bible di sana rumahnya. Monolog nanti saya. Jangan. Itu sahabat silakan. Ya. Jadi nggak apa-apa ya bang ya. Soalnya kan kita kadang kan lelah, capek ya bang. Butuh hiburan juga ya bang. Ya boleh, karaokean boleh, tapi ya tetap dijaga tingkahnya, itu aja sih. Jangan sampai kelewat batas sebagai seorang muslim. Itu aja. Jangan juga lagu candoleng-doleng lagunya. Dijagalah. Nah, itu bang. Ya lagu-lagu candoleng apa itu ya? Nggak tahu kamu pilih yang mana. Kalau Kamu suka yang mana? Tengah. Jangan juga yang kayak gitu. Lagu kalau yang bisa, menurut kalau bisa kurangi lah ya kayak gitu. Lebih baik disikir atau ngaji. Itu aja sih. Sekali-sekali boleh Bang Andi. Boleh, tapi jangan Sekali-sekalinya, Bang. Tapi jangan online lah. Kan masih ada offline bisa ke room karaoke. Iya. Ya gitu. Di sini nggak ada bang. Nanti tak bayarin roomnya nggak apa-apa. Masalahnya nggak ada bang. Ya, terus yang kedua masalah yang dibilang Bang Handi. Kan kadang saya live itu ada tapping di bawah, Bun. Ke roomnya si Valen, Bung. Ke roomnya si Umar. Itu Bunda dibicarakan, katanya Bunda mangkir gitu. Saya pakai akun satu lagi dari perangkat lain. Saya ke sana minta naik, nggak dinaikkan. Cuman dibilang Umar begini, saya tidak mau berdiskusi dengan kamu di room ini. Saya mau kita tuh ketemu langsung, offline kita, offline. Nah, saya tanya sama ada kawan-kawan di sana, di mana siapa sih Bagi Jor itu tinggal? Katanya di Jakarta ya, di Jakarta. Cuman kalau kayak Bang Handi, kita sparring aja ya, yuk langsung yuk. Nggak bisa Bang, saya perempuan pula. Nggak mungkin berkelahi dengan dia ya kan, jelas saya kalah. Cuman ya itulah menunjukkan bagaimana. Kalau memang dia benar, katanya saya sudah dapat surat panggilan, dia menunjukkan itu adalah surat panggilan saya. Ya maunya dia naikkan saya setidaknya, kasih tahu ini atas nama kamu surat panggilannya ini, nomor suratnya ini, terus undangan ini kan gitu. Emang ada? Supaya tidak. Emang ada? Dia kan sudah tunjukkan Bang. Emang ada? Gak tahu Bang, saya bingung Bang. Lucu itu. Makanya. Gimana ini? Masa yang dipanggil nggak dikasih suratnya, dia sebagai tampol yang dikasih, kayak mana ceritanya? Bahaya ini. Wah. Ini katanya dulu ini nanti suratnya katanya. Itu makanya Bang. Di Medan harus dipertanyakan ini kenapa salah surat sasarannya. Kok bisa? Lah makanya Bang. Dia tunjukkan, dia screenshot dari ada apa? Memang tertulis. Salah. Itu makanya Bang, saya bilang bacakan. Dia bilang dia nggak mau. Dia maunya kalau langsung ketemu, jangan nanti dibahas di sini. Katanya pula gitu Kan Bang. lucu saudara. Bagaimana mungkin
Bagaimana mungkin ada bocor dari Polda Sumut, Anda bisa terima surat itu, sementara yang terpanggil nggak nerima. Itu Anda merendahkan pihak kepolisian itu namanya. Artinya kinerja polisi itu nggak bagus kalau gitu dong. Kita yang terlapor, harusnya kami yang dipanggil. Loh, suratnya kok larinya ke kamu? Gimana ini? Wah, bahaya. Jangan-jangan ini fitnah. Jangan-jangan fitnah. Benar. Gak bagus itu. Makanya saya katakan, loh kok ini orang berani kali ngomong. Ada yang mangkir. Dua sudah ada panggilan katanya. Mana mungkin kita mangkir? Kita ini orang taat hukum. Kita orang ngerti hukum. Nah ini yang jadi masalah, kok bisa ada suratnya sampai ke dia, nggak ada sampai ke kita. Gimana itu? Wah benarlah, cocoklah dia dipanggil Bampol. Yusuf itu cocok Yusuf. Iya. Iya. Cocoklah dia panggil Bampol. SP2HP ya, kita kan tahu itu kan bukan surat panggilan, itu adalah surat pengembangan penyelidikan kan begitu. Nah, saya minta memang sama dia karena dia alasan begini bang, dia bilang saya mangkir karena sakit. Lucu dia, saya bilang sakit saya sering live terus, saya bilang itu dia bilang bang. Tapi saya minta naik nggak dinaikkan dia. Lucu ya. Mungkin maksudnya surat pemberitahuan pengembangan hasil laporan si Doxman bahwa saksi yang dipanggil itulah hadir, mangkir saksinya. Ya. Kalau itu saya ada bang, saya juga ada itu. Jangan-jangan. Mungkin SP2 apa itu dibilangnya? Apa surat apanya dia bilang itu? SP2HP. SP2HP. Mungkin SP2HP itu maksudnya gini. Dari pihak kepolisian melaporkan ke si Dosmen bahwa Dosmen, ya paman, kami sudah menyikapi, merespon surat laporanmu, tapi saksi-saksi yang kau ajukan tidak datang. Mungkin gitu kali. Parah juga ini manusia. Bisa diusut itu ya, bisa diusut. Bisa, ya. Itu pencemaran nama baik itu. Iya betul. Pencemaran nama baik itu. Aduh, kupikir dia ini si orang yang Bampol kayak gini ngerti, ternyata enggak. SP2HP itu pemberitahuan kepada pelapor bahwa kasus yang kau laporkan kita sudah respon. Tapi orang-orang yang kau ajukan sebagai saksi tidak hadir. Nah, kalau saksi-saksi yang dilaporkan tidak hadir, udah panggilan 3 kali itu gimana itu hukumnya tuh? Saksimu aja nggak hadir kok. Itu pelaporan yang disampaikan ke Dosmen. Parah kali bah. Itu bisa diusut itu. Diusut itu bisa. Ini loh. Itu pencemaran nama baik. Si Palen ini senang banget itu kalau ada muslim yang terproses hukum. Itu tujuannya. Jadi teman-teman juga saya. Teman-teman semua, ya ingat semua ya teman-teman. Jadi si Palen ini senang banget kalau ada saudara muslim terproses hukum. Berbagai cara fitnahan dia lakukan termasuk surat panggilan itu. Padahal sebenarnya yang bersangkutan nggak ada surat panggilan. Jadi senang banget. Kedua, mereka senang dan akrab terhadap orang-orang yang menista agama Islam. Dari teman semua, termasuk si Logika. Itu, jadi ya, teman-teman bisa menilai sendiri. Yang jelas tadi saya telepon si Reski, suara saya dimasukkan, saya ajak si Palen sparring, dia nggak terima. Kalau sampai dia iakan, saya datangin sekarang juga. Gitu kira-kira. Lanjut. Yang berikutnya. Kau sparring sama Palen, menang Konora. Ya. Menang apa gue? Iya, lebih besar badan kau daripada badan dia. Kurang ajar gue. Kok kayak pernah aja ketemu sama aku loh Blender. Jangan cita gue. Nah, yang berikutnya saya baru tahu tadi bang, yang abang masuk ke roomnya si Teleben. Room si Teleben tuh room yang tidak baik. Room tidak baik, gak usah lah bang. Itu karena saya dapat WA tadi dari yang ya bang tau lah siapa ya kan bang. Nah,
masalah yang saya lihat di roomnya Bom diputar bahwa si Logicat tidak mengaku dia anggota APII ya Bang. Yang saya kutip begitu ya Bang. Dia ngomong sampai dia bilang mana KTA saya. Nah itu Bang, waktu yang kasus yang dia digeruduk sama tetangga-tetangganya yang banyakkan memang minoritas di situ Kristen. Itu kan memang asal muasalnya dia kan karena kalau tidak salah dia itu kayak mengganggu salah satu ada anak Kristen yang mengatakan apa, akhirnya tersinggung, dia lapor sama keluarganya, makanya orang Kristen itu datang menggeruduk dia malam-malam. Itu sebenarnya asal muasalnya. Nah, pada waktu terjadi kasus begitu, dia videokan, dia kirim ke saya, dia telepon saya. Dia telepon saya, minta pendapat bagaimana. Saya bilang, coba telepon Bang Zuma. Kok kan masih dalam, waktu itu saya belum masuk API itu Bang, belum masuk API. Dia kan sudah pakai logo API itu Bang. Siapa? Ya kan? Si Logika Bang. Kan ada logo API yang untuk kalau kita mau buka rumah, apa namanya itu, yang warna coklat-coklat itu loh Bang. Tahu kan Abang? Logila. Oh iya. Nah, jadi saya tanya, kamu sudah masuk API? Dia bilang memang sudah, di telepon itu. Kami bertelepon. Jadi gimana? Ya itulah, saya mau telepon dulu orang Bang Zuma. Nah, waktu yang dia malam digeruduk. Jadi memang dia sudah menyatakan dirinya sudah masuk API. Tapi kalau soal, karena setahu saya masuk API kayak saya kemarin, harus nunjukkan KTP, harus difotokan KTP-nya. Memang betul itu. Nah, kalau dia bilang katanya dia nggak masuk API itu tidak mungkin. Karena dia telepon saya, API sudah memberikan dia logo untuk dia pasangkan. Tadi saya tanya siapa yang kasih logo, nggak bisa jawab dia. Kan logo bisa dipakai di mana-mana. Bukti orang-orang yang ini kan mereka mainkan logo-logo kita waktu itu kan. Siapa yang kasih? Mereka ngambil dari tempat kita, mereka ambil, bukannya dikasih. Ya, dia mengatakan dia sudah masuk API waktu itu Bang. Dia telepon saya. Jadi kau udah masuk API? Iya. Ya udah, kalau gitu coba tanya Bang Zuma bagaimana apanya jalan keluarnya. Saya harus pindah dari sini katanya. Ya tanyalah, kamu emang ada uang? Saya bilang. Dia bilang nggak ada waktu itu. Ya kami yang bantu. Kami yang bantu waktu Tapi itu. dia bilang sama saya nggak ada Bang. Pertama tuh. Alamak. Orang abang nggak ada bantu. Alamak. Nah, berikutnya waktu sudah agak apa, dia telepon saya lagi, dia kecewa katanya, kecewa karena dia nggak dibantu soal duit, itu pertama. Terus jadi bagaimana kalau kayak begitu? Ya udah aku keluar aja dari API kata dia. Nggak dibantu sama duit gimana? Lawang orang teman-teman kita langsung datang ke tempatnya dia kok waktu itu. Ada, Abah kasih uang juga dia ada kayaknya tuh. Iya. Nah itu, nah sudah agak lama. Baru sempat saya ngomong, tapi ada dibantu, iya, tapi udah telat katanya pula. Udah telat Bang, abang bantu dia waktu dia mau pindahan itu. Dia nelpon, katanya. wah ketakutan gimana nih Bang? Aku sudah mau diseruduk sama masyarakat di sini. Wah sama aku Batak nelpon emang, itu. kayak anak Batak. Iya, persis. Siapa aja yang telepon waktu itu, rame-rame kan waktu itu kita teleponan. Bang Handi juga kayaknya ada waktu itu. Di rumahnya sudah dikepung kata dia gitu. Kita teleponan rame-rame waktu itu. Jadi dia memang waktu itu dia pribadi sendiri memang menyatakan dia sudah masuk API. Betul atau tidaknya memang saya waktu itu tidak tahu karena saya percaya pada waktu itu dia mengaku dia adalah jemaat tablik, ya kan? Saya jemaat tablik, saya bercadar itu. Jadi ya mungkin saya pikir ya berarti kan ilmu dia itu tinggi. Tidak mungkinlah dia berbohong kan. Nah, setelah yang dia mulai yang pakai pargoi itu, abang menegur itu. Nah, ada beberapa teman, saya tidak perlu bilang ya Bang. Dia itu sudah sempat ditegur. Terus dia tuh seperti bilang begini, dia kecewa saja seolah-olah dakwah dia ini kata-katanya tidak dibetulkan dari kita. Jadi apa sih hubungannya dengan kita lagi? Nah, pada waktu tereksposnya dia menginjak Bible, saya dengan Bang Saiful, Abah Saiful, itu menelpon dia kami bertiga. Nah, pengakuan dia, ini lillahi ta'ala, Bang Abah Saiful masih hidup ya. Kami konferensi 3, pengakuan dia injak Bible, dia sakit hati karena almarhum Agustan yang sudah meninggal itu
tetap dibicarakan, mengatakan akibat menduduki atau mengkentuti itu. Kalau nggak salah itu, akhirnya almarhum Agustan meninggal. Akhirnya dia ditantang. Jadi dia bilang begini, saya sakit hati kali. Ini omongan dia nih, saya ingat. Saya sakit hati kali loh. Tengoklah, itu almarhum Agustan dihina-hina mereka begitu. Ya udah, saya tantang mereka. Coba saya lihat, saya kalau injak Bible, terus apa yang akan terjadi sama saya? Nah, itu omongannya. Kalau Iya, pernah saya dengar juga Abah itu. Saiful. Aku percaya Ya. dengar. Abah Saiful itu saksinya. Kami telepon bertiga. Sampai Abah Saiful bilang begini, udah jangan begitu, kita tabayun, ayo tabayun. Karena kan waktu itu mau di apanya Bang Handi Celebes. Karena Bang Handi Celebes bilang kami akan nanti minta melapor begitulah. Saya tidak takut. Pokoknya kalian jangan urus saya, itu omongannya. Kalian jangan urus saya akan bertanggung jawab. Kalau saya dilaporkan sama Kristen, saya menginjak Bible. Saya menginjak Bible itu memang dia bilang dia tidak suka mereka itu yang Kristen menghina almarhum Agustan. Bukan karena memang Bang Zuma yang ngomong. Memang itu alasan pertama dia. Alasannya ya kan, lama-lama berubah ke saya. Karena minta perlindungan ke Oten setelah minta maaf. Ya, Gitu. terus kedua uang. Memang tidak dipungkiri kalau dia minta mana buktinya Nora, kalau mau mengatakan saya ada bukti. Saya tapi simpan aja dulu. Begitu. Saya bisa bertanggung jawab dengan kata-kata saya karena dia sekarang kan susah nih, gaji dia yang dari sawit-sawit itu, Bang, manen sawit itu kan sekali 2 minggu tuh. Nah, tapi kalau saya ceritakan jadi gak enak kan? Tapi itulah, pokoknya cukup lah. Dia pokoknya menginjak Bible itu karena sakit hati Kristen menghina almarhum Agustan. Itu poin pertama. Itu saja sebenarnya, Bang. Kalau berikutnya nggak usah lah secara detail lagi ya, Bang ya. Iya, Ya, kayak iya. gitu aja, Bang. Oke, terima kasih banyak semuanya. Silakan sahabat yang lain dilanjut. Bang Juma, aku Kita mau nanya. persiapan maghrib di sini. Iya, silakan. Paling 5 menit. Masih ingat nggak dulu kita kumpulkan donasi buat si Palen waktu dia sakit? Masih ingat nggak Bang Juma? Ingat. Ya. Bang Juma hubungin saya, tolong bantu karena ini ada yang sakit. Saya waktu itu juga agak menolak, tapi Bang Juma karena kebesaran hati kita buka kan gitu. Iya. Waktu itu kita berhasil mengumpulkan berapa ya? Ada pokoknya Bang Andi, saya lupa. Yang pasti Palen sendiri laporan juga ke saya. Alhamdulillah Bang Suma, Anda Abang buka donasi gini banyak, ada beberapa yang kirim ke rekening saya langsung. Makasih Bang Suma. Selain itu, saya minta bendahara saya juga ngirim ke dia. Oh, waktu itu kita langsung ke rekening dia ya? Iya, langsung ke rekening karena saya memang agak rada-rada ini sih waktu itu, rada-rada agak-agak ya ada perasaan enggak enak aja gitu loh. Orang yang baru-baru menghina saya dengan melaporkan saya di MUI, tiba-tiba minta tolong ke saya, ya mau tidak mau adalah perasaan yang agak mengganjal gitu loh. Kamu barusan laporkan saya ke MUI, besok tiba-tiba saja kamu minta. Waduh, gimana dong perasaan saya kok bolak-balik kan kayak gitu. Jadi waktu itu saya bantu, saya sampaikan netizen silakan bantu nomor rekeningnya ini bla 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 dan seterusnya. Selain itu saya minta bendahara saya untuk transfer ke beliau. Teman-teman kan pernah lihat chatnya itu kan, yang ditampilkan dengan Umi Michan waktu itu nggak salah, nggak tahu dari mana dapat chatnya itu. Dari si Oji. Ada VT-nya juga, sudah di-VT-kan, Bang. Dan saat itu saya nggak mau ikut campur. Biasanya kalau ada donasi gitu kan, saya koin yang ada pada saya gunakan untuk donasi gitu kan. Tapi hari itu saya nggak mau karena saya udah sebel dengan Valen sejak dia itu menjelek-jelekkan para YouTuber gitu kan. Cari koin cari konten. Padahal dia ngemis dari orang-orang yang bikin konten. Contoh seperti Bang Egel itu berapa kali dimintain itu, ya kan, itu dari konten, uang konten. Tapi kalau ketika dia ngomong mau dibikin konten dia nyindir. Nah dari situ saya enggak mau ikut-ikutan, saya gitu. Iya, Masya Allah. Ya saya kira gitu ya. Teman-teman di bawah kalau ada rekamannya ajak tarung gue datang sekarang. Ada rekamannya nggak? Tadi saya udah telepon langsung kok, bertiga Reski sama dia.
Diperdengarkan suaranya di Komal itu. Saya ajak dia nggak bisa apa-apa kok. Saya ajak langsung telepon. Gitu loh. Ya sekarang saya ke Reski fasilitasi. Nah, tolong Reski tolong kasih tahu dia kalau mau sparring sama gua, ya lu yang jadi wasit aja. Kan asik kalau begitu. Jadi nggak usah di framing lagi lah. Tantangan gue sparring sama dia. Gitu ya. Nggak usah ada apa namanya 5 juta apalah gitu ya. Jadi musuh saya terberat hari ini nomor 1 adalah si Palen. Kalau sakit minta tolong. Kalau udah ditolong menggigit dari belakang. Saya dulu agak berat juga Pak De, karena Bang Juma meminta. Jadi saya terpaksa begitu. Dia hubungi saya kok. Ini nomor rekening saya. Cuma karena terhapus, kita kan pernah kena virus lah begitu. Jadi hilang semua bukti-buktinya. Saya pernah dulu mengucapkan 67 juta apa seperti apa. Ya boleh juga sih. Kan ada rekeningnya bisa di print itu. Yang jelas ada sumbangan masuk ke dia adalah waktu dia sakit. Kan itu intinya. Dan tidak bisa dipungkiri. Kami bantu dia kok. Karena suara kami, suara Banjuma masih didengar oleh netizen kok. Hari ini aja kalau kita buka. Ini hari ini kita buka nih. Ya, misalnya bantu si Palen kalau dia sakit. Ini soal netizen manut kok. Tapi saya rasa kalau lagi sekarang ini ya. Banjuma memerintahkan kami buka donasi dong buat si Palen. Saya rasa netizen udah nggak mau. Saya yang bilang. Pada Sugi malah mau muntah mendengarkan permintaan saya itu. Kanda Handi, ini kalau memang jadi tarung ini olahraganya dari pihak silabus Muay Thai yang di Tanjung Duren saya sudah konfirmasi, sudah fix. Saya pesan 2 jam kalau memang jadi. Tinggal valennya nih. Kalau memang jadi. Baguslah itu. Jadi kalau di atas ringgang kalau ada yang tewas kan nggak dituntut secara hukum. Ya nanti saya pesan 2 jam insya Allah. Kalau memangnya saya ke WA ke dia dulu kalau dia berani. Gua nggak kasih 2 jam. Paling lama 10 menit. Ronde pertama selesai. Hebat Bang Handi ya. Hebat kok. Bugis Makassar kok lawan. Ngeri ya. Iya. Rasa tuh. Hebat abangku bah. Dia batak loh bang. Saya saksi ya. Saya saksi. Bang. Mbak Nora saya saksi. Ketika di pasar Poncol, preman-preman tuh takut sama Bang Andi. Saya saksinya. Aturan saya beli knalpot itu habis 800.000 karena ada Bang Andi cuma kena berapa? 500. Lawang Bang Handi sebut nama orang aja, orang itu bisa kepalanya kempes. Itu terlalu. Betul nggak Bang Andi? Yang saya beli knalpot di Poncol itu Bang Andi. Iya Pak De. Saya ini mantap. Sahabat-sahabat, saya silakan dilanjut. Saya rehat sejenak untuk maghrib ya. Lanjut. Saya masih tetap monitor kok. Lanjut. Saya ini mantan orang yang nggak dalam dunia gelap dulu, teman-teman. Saya sejak mengenal Banjuma, Pak Desugi dan lain-lain itu, ya saya kembali ke jalannya benar. Tapi jangan pancing saya untuk kembali lagi gitu. Tapi kalau begini caranya ya terpaksa dipakai cara lama gitu. Ya kan? Nah, di dalam ya udah biasa lah aku di apa itu namanya? Di penampungan lah di LP pernah. Udah biasa ngalamin kok. Jadi si Palen ini ya kalau berani ya sudah, nggak usah banyak ngomong deh. Kita buktiin aja. Siapa yang laki itu aja udah kalau menurut gua. Ini Bugis loh yang ngomong. Jangan terlalu di framing. Jadi sekali lagi sasaran saya si Palen. Ini si Palen senang banget ini kalau ada muslim yang diproses hukum. Senang banget dia. Padahal kita yang sering bantu dia gitu loh dalam hal apapun. Terus kemudian memanggil orang-orang yang selama ini menista agama Islam dijadiin temen. Hebat kan? Jadi saya tunggu dia tantangannya. Apa perlu saya telepon lagi moderatornya? Perdengarkan di sini? Nggak usah bang. Gitu.
Tadi Bang Dewa nelpon saya, Bang Andi jangan maju gua aja. Saya bilang ini urusan saya Bang Dewa. Enggak bisa, Bang Andi kalau lagi mau maju saya yang maju dulu. Jangan, ini urusan pribadi gua sama dia. Itu kira-kira. Jadi saya putuskan target saya si Palen, tinggal menunggu saja dia iyakan atau tidak. Berarti kalau dia tidak iyakan ya dia bukan laki. Dia bukan laki, ya kerjanya hanya fitnah. Oke. Iya Bang. Laki-laki itu nggak usah banyak gaya, mau taruhan 5 juta gembel aja banyak gaya. Aduh, Valen. Nih, rekam suaraku nih. Emang dia punya duit? Aku sudah siapin ringnya. Nanti kita urus ininya, surat-suratnya, izin segala macam. Ya udah, Bang Handi sudah siap. Ngapain nih kok taruh 5 juta gembel aja banyak gaya kok. Saya ngapain naik dibawa, ngapain saya naik roomnya? Ketemu langsung aja, orang kita masih satu kota kok. Gitu nih. Ngapain naik roomnya lagi? Ngomong doang di, sebentar dulu Bang, ngomong doang di media sosial ngapain? Langsung tunjukin siapa yang pingsan duluan, itu aja udah. Betul. Ini silabus Muay Thai sudah oke. Udah. Berarti 1 jam aja lah kalau gitu ya, Kanda. Iya. Ngapain naik roomnya lagi? Cuman adu mulut ngapain gitu, langsung aja gitu loh. Siapa yang kuat fisik langsung aja gitu loh. Siapa yang pingsan dihitung wasit 1, 2, 3 sampai 10 gitu loh ya. Dinda, saya yang bayar ya Dinda Dio. Nggak usah kan, nggak usah. Saya yang bayar, saya selesaikan minumannya juga, dan saya siapkan P3K untuk Palen. Udah nggak usah. Bagian snacknya aja Bang Dio, saya snack. Udah itu udah satu jam. Saya kira orang bagian bawah itu yang ngelilingin ronde itu enggak mau. Sedikit teman-teman, sedikit saya tambahkan ya kepada saudara-saudara Kristen yang juga melive-kan materi-materi kami dari tadi. Saya sampaikan kepada kalian, tengoklah. Saya naik tadi di Komal di mana ada si Logila. Dia tidak mampu membuktikan, kemudian tuduhan dan fitnahannya terhadap saya berujung pada sumpah. Ingat itu, kita minta bukti nggak ada. Andalah saudara-saudara Kristen yang menilai. Selama ini Anda kemudian dicekoki kemudian oleh isu-isu, informasi-informasi yang ada dari mulutnya si Logila. Dengan mengatakan saya tahu isi perut dari api, saya ngerti tentang api, bubarkan api dan seterusnya. Kalian merasa terwakilkan, wah ini Logila ini hebat, dia akan menghancurkan Bang Zuma, dia akan menghancurkan api dan seterusnya. Tengoklah tadi saudara-saudara Kristen. Belum lagi komal-komal YouTube Kristen, YouTuber Kristen yang mengangkat kebohongan-kebohongan topi. Yang mengatakan, ini kita lihat kesaksian logika. Dia mengatakan bahwa si Suma yang memenangnya dan seterusnya. Kamu tengok dia aku buat mencret tadi ya kan ya. Kau lihat itu. Malah apa yang dikatakan ketika dia bercerita saya akan ke Jakarta, akan membongkar semua apa yang ada di dalam api. Ayo siapa yang mau dukung saya ke Jakarta bongkar api. Apa yang dia mau bongkar? Terdaftar saja sebagai anggota kagak. Apa kebohongan apa yang kalian ingin kebohongan apa yang dari dia yang ingin kalian jadikan sebagai sandaran? Tengoklah. Jadi saya mengajak kepada saudara Kristen untuk kemudian lihat bahwa di Islam itu juga ada orang-orang munafik seperti ini. Lihat, kalian jangan cepat terpancing ketika ada orang-orang munafik yang seperti silet, makan kanan, makan kiri. Dia mengharap bantuan dari Islam, mengharap bantuan dari Kristen dengan cara-cara seperti itu. Termasuk yang jadi bampol, coba lihat cara hidupnya. Dia seakan-akan lari kiri, lari kanan. Nggak menentuh, akidahnya nggak jelas. Nah orang-orang kayak begini, jangan saudara-saudara Kristen juga cepat percaya. Sama seperti logika, memfitnah saya. Kalian berkongko-kongko di komalnya. Ada yang Islam naik, ada apa? Sandinya, kata sandinya, syahadat. Nah, kalian senang melihat kelakuan dia terhadap saudara-saudara Islam.
Nah, sedangkan kalian sadar yang menginjak Bible adalah dia. Kalau kalian ternyata mengatakan, tuh coba Bang Zuma yang memerintahkan. Paling tidak kau perlihatkan dulu kecintaanmu kepada kitabmu. Meski siapapun yang memerintahkan, malaikat dari langit pun yang memerintahkan dia, itu soal belakangan. Yang penting, apa reaksi kalian ketika Bible kalian dipijak oleh saudara logika. Itu dulu. Itu dulu. Jadi jangan kau mencari kambing hitam, saudara-saudara. Ya, jangan kau mencari kambing hitam. Wah, ternyata Bang Zuma. Jangan, itu soal belakangan. Yang pertama yang nyata di depan mata kalian itu yang menginjak Biblemu adalah logika. Itu dulu kalian selesaikan. Itu dulu. Ya. Jadi saya sekali lagi saya katakan kepada saudara-saudara yang menyiarkan juga materi-materi kami ini, silakan Anda siarkan. Tapi paling tidak saya ingin mengatakan bahwa fitnahan yang selama ini digaungkan, saatnya kemudian si Topik menuai hasilnya. Dia yang menanam, dia yang panen. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebenarnya satu lagi loh Bang Zuma. Sedikit Aki Juma. Tolong dikonfirmasi soal ini kan, soal apa pembangunan Bulangi pakai uang palsu itu, coba dikonfirmasi itu. Nah, ini lagi. Ini lagi fitnahan yang aneh-aneh aja. Bagaimana ceritanya? Kanda itu nanti malam aja Kanda. Panjang kayaknya. Saya transaksi ke toko-toko bangunan itu melalui e-mobile. Bukan uang tunai, kuculuk. Tak ada uang tunai sekarang ini. Bang Zuma orang bank. Orang semua orang bank. Membayar kok pakai tunai. Saya membayar dari bank ke bank. Jadi tidak ada uang tunai ku bawa ke sana. Kuculuk, bangunan saya dari tahun 2015 saya 2016, 2017 sampai sekarang ini. Uang palsu pula kau bilang. Mana ada uang palsu di sini? Aneh-aneh aja. Mungkin tak bangkai na Cina ki uang ya itu yang di Fitia. Yang kalau dibilang Tuhan palsu atau kita palsu mungkin. Astagfirullah, ada jadi hoten-hoten. Bang Zuma kena kan? Pada mabuk, orang-orang ini kulihat mabuk, mau menjatuhkan Bang Zuma dengan berbagai macam cara, termasuk membuat tipuan. Teman-teman ya, kalau untuk olahraga adu tanding di atas ring, tadi saya sudah konfirmasi ke kawan-kawan di silabus Muay Thai, itu di Tanjung Duren, di Jakarta Barat. Mereka hanya bisa menyiapkan ring oktagon, teman-teman. Jadi memang itu spesial untuk H2H one by one. Itu sudah clear. Tinggal Bang Handi Selebes Kandaku sudah siap. Tinggal Bang Valennya nih. Kalau jadi kita atur jadwalnya. Bang Zumanya. Kenapa? Sandi kasih moderator dong. Ini akun yang ini kena lagi tadi. Biar kita naikkan lagi. Sandi kayaknya main di luar nih, olahraga nih, nggak perhatiin di bawah. Oke, sudah. Standby terus kan Bang? Iya, kasih moderator ini. Ada Dewa, Bang Dewa di bawah, ada nggak naikin Dewa Mama? Ada. Bang Dewa nggak ada. Adanya cuma si Kores. Kores itu nggak usah dinaikin, perusuh dia itu, perusuh. Nah kan naik dia kan. Aduh, jangan gitu. Naik dia. Satu lagi Kanda Zuma itu tadi malam kan di roomnya Superboy kan. Jadi si Ki Ahmad itu framing, katanya Zuma sama API takut, harusnya diskusi hari Senin nggak jadi, hari Selasa ini nggak jadi lagi tadi malam. Jadi aku naik itu, dinaikkan oleh Bang Superboy kan, aku typing di bawah. Aku bilang nggak begitu konsepnya. Bang Zuma itu nggak mau berdiskusi dengan penghujat. Karena nama-nama panelis yang mau diskusi sama kita itu hari Minggu pagi baru ada konfirmasinya. Karena sebelumnya kita dapat kabar yang mau berdiskusi itu adalah teman-teman dari Kristen. Saya tanya, pendeta atau bukan? Atau minimal sarjana gitu kan. Nah, kata dari informan kita Bang Metra Alfandi mengatakan, nggak tahu juga Bang, nanti coba saya tanyakan lagi. Kalau memang bisa pendeta ya pendeta, kalau enggak ya enggak. Nah, ternyata namanya itu adalah si Christian Prince sama si Ki Ahmad atau RBN. Jadi kita luruskan dari malam. Nah, bahwasanya yang nggak jadi, yang membatalkan itu adalah teman-teman dari Kristen semalam ya. Kalau yang Seninnya memang iya dari kita. Karena apa? Karena Senin malam itu teman-teman API ada rapat akhir tahun gitu.
Nah ternyata Selasanya semalam tidak jadi lagi. Nah, gitu. Ini di framing lah intinya seperti itu. Lanjut. Karena di bawah saya lihat ada berapa permintaan ini. Yang minta naik ini Kristen apa Islam sih? Nawir, Met, Ini aja. Naura. Aku juga kebetulan ini mau ada keperluan biar Sikit aku ya, yang sikit. di bawah. Iya Guru nak. Aku Ya, mau sikit izin, aja. Siap-siap. Jadi terkait dengan si kiamat, ya saya mau, tapi offline. Karena saya rindu mau tahu data-data beliau itu. Offline aja kalau dia. Kan sudah saya sampaikan beberapa saat yang lalu. Tidak ada debat dengan penghujat. Tapi kalau mau offline, ayo kita layani. Kita layani. Karena kenapa kalau kita debat dengan orang yang merasa dirinya lebih paham Islam, ya kita harus uji mesin. Jangan sampai mesin rusak. udah kan dia nggak berani, nggak mau dia kalau offline dia nggak mau, dia mau berarti ya error berarti. Nggak sama seperti kita kan. Saya pakai masker, ada ajakan offline saya layani, kan gitu. Betul. Karena saya bawa data yang dipakai oleh saudara Kristen. Nah sedangkan dia entah data-data dari mana dibawanya, kan gitu. Saya juga mau mengetahui datanya itu dari mana. Sekalian uji mesin, orang ini layak nggak dia? Jangan sampai dia mesinnya mesin Yamaha, tak begitu diputar ternyata mesin ketik. Jangan sampai dia nggak bisa baca datanya sendiri, kan begitu. Dia hanya menyajikan terjemahan. Lah, kita minta dong, sebagai seorang muslim ketika mendengarkan pemaparan tentang Islam, sebagai narasumber Islam, harus kemudian memperlihatkan disiplin ilmunya. Saya wajar membahas Islam karena saya bisa nahwu Arab. Saya wajar membahas Islam, saya bisa bahasa Arab. Saya wajar membahas Islam, saya paham 15 disiplin ilmu Islam. Wajar saya membahas Islam. Itu baru bisa jadi narasumber membahas Islam. Loh kok cuman terjemahan, materi-materi PDF. Wih, parah kali bah. Nggak ada itu cerita. Silakan tidak dilanjut, kita mau maghrib di sini, silakan. Oke. Jadi kemarin tuh framingnya si Ki Ahmad itu, karena kan dia menang tuh lawan Muslim siapa namanya tuh murid Endah, bahas tentang relevansi agama yang paling relevan di dunia sekarang. Itu kan dinyatakan menang kan Ki Ahmad. Jadi dia ada semacam kesempatan untuk berbicara. Nah, di antara yang dia angkat itu katanya kita takut, API takut katanya. Makanya aku typing di bawah, ternyata hostnya pun fair, dan itu salam dari siapa Superboy buat Kanda Zuma. Sebagai host dia kirim salam ke teman-teman API dan khususnya Bang Zuma katanya. Nah, jadi pas saya typing itu saya dinaikkan oleh beliau. Mungkin ada yang mau disampaikan terkait dengan ucapannya Ki Ahmad. Jadi saya naik itu, saya luruskan, saya jelaskan. Ya, apa yang dikatakan Ki Ahmad itu nggak benar, itu framing. Nah intinya setelah saya sudah jelaskan, dia ingin membenarkan diri sendiri dengan cara memframing Bang Zuma itu pilih-pilih lawan. Jadi aku ingatkan, saya bilang kalau kau ingin dihargai pendapatmu, prinsipmu, kau hargai juga pendapat dan prinsip orang. Itu prinsip Bang Zuma. Itu prinsip kawan-kawan API tidak mau berdiskusi atau berdebat dengan para penghujat, begitu. Nah, makanya saya bilang ya udah kita ladenin aja tanggal 2 nanti insya Allah. Saya hatuha dengan Ki Ahmad. Jadi bukan Bang Zuma, karena Bang Zuma sayang ilmunya kalau menghadapi penghujat. Biar kami aja, biar saya insya Allah hatuha sama Ki Ahmad itu bahas tentang agama yang paling relevan di dunia saat ini. Ya, hukum agama yang paling relevan sekarang ini. Hatuha insya Allah tanggal 2. Kawan-kawan netizen Mujahid Typing Muslim juga kita undang agar bisa hadir juga tanggal 2 insya Allah di roomnya Superboy tanggal 2 Januari nanti jam 8 malam insya Allah. Kita kuliti insya Allah biidznillah ta'ala. Izin Bang Dio. Ya. Izin, aku yang mau izin sebenarnya. Ada keperluan. Silakan, mohon dilanjut para guru semua. Aku ada perlu mohon izin turun. Terima kasih semuanya. Sehat selalu para guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Cione. Iya, iya, Cione. ya. Ya, agama apa bang? Selamat sore. Selamat sore, agama Muslim dari Sulawesi, Bang. Oh, assalamualaikum bang. Ya, ada yang mau disampaikan bang? Enggak, aku baru menyimak aja. Aku baru turun dari koma sebelah yang ngeroyok saya, yang ngata-ngatain Bang Suma itu memerintahkan Tuhan untuk mengutuk siapa tadi itu, si kontol itu, siapa? Si gondrong itu. Iya, nggak apa-apa bang. Ya sudah lewat itu bang. Nanti kita jadi gibah lagi bang. Kita mau diskusi sini ya bang ya. Izin ya bang Cione. Oke, terima kasih bang Cione. Assalamualaikum. Kau Sadli, kau jadikan aku moderator. Kau entah kemana-mana nanti Sadli. Memtet. Nah, nih, saya naikkan si Memtet. Mana si Memtet? Oke. Memtet. Nama mantap kali Memtet. Memtet, selamat malam. Memtet. Wih. Kan saya sudah bilang saya pasti sendiri di sini kan. Gak ada lagi orang ini. Nih. Yang naik kalau bisa Kristen dulu ya. Di sini kan ada Bang Handi, ada Ustadz Sugi. Biar apa kita diskusi ya. Bang Jalu. Oh, ini Jalu ini. Allahu Akbar. Aduh. Bang Jalu. Bang Jalu. Bang Jalu. Aduh. Assalamualaikum, Kores. Kan si Kores pun juga nggak ada ngomong. Kores? Siapa lah mau dimaikan ini? Ya, penjual metet. Penjual mater apa nih? Penjual metet. Oh. Yang naik kalau minta naik, kalau nggak standby ya. Aduh. Kadang kita tuh capek loh pagi-pagi kalian tuh. Kalian minta naik, di giliran ditegur. Indra Yadi. Indra. Oi. Indra. Allah. Indra. Mana nih, nggak ada suara. Indra. Suara siapa tadi tuh? Bang Andi. Indra. Allah, ya Allah. Nah, turun kau. Kores, kalau kau nggak bersuara, aku turunkan kau, Kores. Andi. Yang jelas, teman-teman semua ya, Anda bisa memfilter, menyimak siapa sebenarnya selama ini membela Islam. Ada 1-2 orang justru kita yang memperjuangkan selama ini, justru mereka ingin menghalang-halangi dengan cara yang tidak halal. Buka komal, memframing tiap hari, memfitnah tiap hari. Padahal kalau dalam kesulitan dia menghubungi kami gitu. Ini maksudnya apa coba? Jadi Anda bisa menilai sendirilah. Makanya di momen ini sudah lama saya ingin statement seperti ini. Bahwa si Palen ini ya memang harus Anda teman-teman waspadai. Makanya tadi saya terbuka
Untuk umum saya ajak dia sparring aja. Saya malas, saya diundang naik ke sana tadi, ada Reski meminta saya naik. Saya bukan seperti orang-orang ribut di Komal, nggak ada gunanya. Lebih baik ketemu aja langsung. Kita tes gitu ya. Siapa yang jatuh duluan itu aja udah selesai tuh. Habis itu tutup mulut. Itu aja. Jadi artinya apa? Ya langsung aja. Nah, kita buktikan. Biasanya kalau di atas ring itu kan nggak ada hukum yang berbicara. Karena murni ini profesional kan gitu. Nah, saya kebetulan juga kurang ilmu bela diri. Tapi masih adalah sisa-sisanya untuk bisa dipergunakan. Jadi profesional aja, ada wasit di atas. Itu aja gitu loh. Waalaikumsalam. Ya, yang kedua ya kalau ya Bang, kenapa Bang? 2 tahun aku Bang nyari Bang Handi Bang. Baru kali ini Bang bisa ketemu. Masya Allah, 2 tahun Bang, Masya Allah ketemu kita Bang. 2 tahun. Penggemar berat aku saat Bang. Masya Allah. Stand di sini di Komal Bang ini sudah lebih dari tadi siangan mungkin. Minta kesempatan naik gak pernah dinaikin. Sampai ada anunya Bang Suma tadi. Bang Suma juga penggemar. Cuma kalau saya pribadi lebih penggemar beratnya Bang Andi Celebes. Bang Suma kenapa enggak ke si Valen aja Bang? Valen mah dia penghujat Bang. Bang Sugi juga aku sering ngikutin live-nya Bang Sugi, Ustadz Sugi. Tapi lebih spesial ke Bang Andi beneran Bang. Saya sangat senang sekali Bang bisa naik ketemu Bang Andi Celebes di sini Bang. Oke. Makasih ya Bang ya dukungannya selama ini. Sama Bang. Saya dukung terus Bang channelnya Bang Andi Celebes ini. Makasih Bang. Abang posisi mana ini Bang? Saya dari Sidoarjo Bang. Oh Sidoarjo tuh. Iya. Oke Bang, karena ini momennya buka-bukaan ya, kita buka semua biar netizen mumpung banyak penonton, biar netizen bisa menilai yang mana yang konsisten, yang mana yang tidak, yang mana benalu, yang mana bukan benalu gitu. Orang yang selama ini kita tolong kembali menggigit dari belakang. Berapa kali dia itu merasakan sakit. Ya dengan rasa iba yang namanya orang baru mualaf sakit, ya dibantulah. Setelah dibantu, menggigit. Waktu itu naik di Komal kalau nggak salah, minta maaf. Ternyata permintaan maafnya tidak tulus. Kembali lagi menggibah. Tiap hari ngomongin Banjuma. Tiap hari ngomongin kita semua. Tidak ada hal-hal positif di room itu. Tidak ada sama sekali nilai islaminya. Dalam hal keseharian. Apa maksudnya coba? Daripada demikian, ya saya menghindari undangannya untuk naik. Saya malas ribut. Lebih baik langsung buktikan saja gitu. Siapa yang pingsan duluan kan itu aja udah. Tapi melalui tadi Reski, saya WA sama dia, saya teleponan. Jawaban Reski terakhir ini nih, saya baca ya. Ntar dulu. Dia ajak saya naik, dia mau dengerin langsung tadinya katanya. Terus Reski bilang, gue sih seneng aja nonton lomba. Saya bilang bagus itu. Terus di atas dia udah sampaikan. Nah, dijawab oleh Reski, enggak mau dia.
maunya saya dengerin langsung tadinya gitu loh. Jadi tantangan saya nggak mau terima. Ya udah nanti tabayun aja Bang Handi, langsung ke rumahnya. Saya nggak ada tabayun, Res. Ketemu sama gua ya langsung aja sparring aja udah. Oh, kalau gitu bukan tabayun, tabuk-buk. Gitu. Iya, biar itu mulut tidak dipakai lagi, keluar-keluar kan gitu. Gitu aja. Si Palen khusus ya, si Palen nih. Ini tantangan resmi loh. Kalau dia laki kan nerima dong tantangan gua. Kalau dia laki gitu, artinya kalau dia nerima tantangan gua berarti dia bukan laki. Artinya dia hanya mestinya pakai daster aja udah keluar-keluar tiap hari. Itu aja. Artinya dia adalah penderita asam lambung gitu. Kurang lebih begitu kali. Yo Ikhwan, jadi tadi tercetak sejarah ya. Itu adalah band tercepat dari TikTok. Aku baru bikin akun baru hidup umurnya 6 menit langsung band. Gitu seminggu. Jadi ini akun baru. Tadi kamu Tadi kamu itu kamu kan? Tadi kan kamu kan? Yang tadi yang jam 3:30. Yang barusan tadi. Yang barusan iya. Oh, ya udah. Tolong di-follow ya akunnya si Kores. Perai Star di-follow. Saya besarkan dulu ya host Sadli, aku besarkan dulu dia. Tahu dulu ya. Jadi gini loh, saya selama ini musuh saya itu adalah penista agama. Selama ini saya nggak pernah tuh berkongko-kongko, giba-giba orang nggak. Saya menghindari room-room seperti itu. Musuh kami adalah orang yang menista agama Islam. Nah itu kita luruskan, kita ajak diskusi. Alhamdulillah selama ini kinerjanya baik. Tadinya membenci, jadi cinta. Tadinya membenci Islam, ya kembali ke Islam bersyahadat. Bisa kok dilihat kinerja kami apa. Progresnya di tahun 2024 Masehi itu berapa orang yang bersyahadat. Kan begitu. Berapa tadinya jadi penghujat, kembali kita berteman. Tapi kalau sudah mengaku mualaf, ya lebih parah daripada Oten. Lebih parah daripada Oten. Jadi saya anggap ini orang ini musuh ini. Musuh dalam selimut, pura-pura mualaf. Karena selama ini nggak ada statementnya membela Islam. Ada nggak statement dia membela Islam? Apa yang dikerjakan selama ini waktu dia mualaf? Waktu dulu dia mau mualaf itu di Surabaya, ya sayang sekali chatnya hilang ya. Ya mereka minta bantuan kok. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa memfilter lah. Mana yang pembela, mana yang pecundang, mana yang pengkhianat. Ya orang kayak begini ya harus dikasih pelajaran. Nggak boleh dibiarkan. Tapi sayangnya tantangan saya nggak diterima. Ya nggak baik juga dong kalau saya datangin secara premanisme. Bagusnya dia terima tantangan gua. Ya kita selesaikan secara laki-laki di atas ring. Kalau nggak bisa di atas ring ya di lapangan kosong lah. Ya silakan nonton dengan netral. Di syuting aja. Di upload di YouTube nggak apa-apa. Siapa yang pingsan duluan kan gitu. Tapi nggak terima dia tantangan gua. Gimana dong? Apa yang terjadi? Mau diapain ini orang? Artinya apa ya? Kerjanya cuma keluar-keluar. Nggak ada sedikit statementnya itu menjadi membela agamanya. Jadi dia bukan apologet atau pembela Islam, nggak ada. Justru dia memecah belah umat Islam. Justru dia memecah belah. Buktinya setiap yayasan dia masuki dipecat. Ya saya nggak usah membicarakan ya. Dia satu komplek, satu room dengan Kodondi yang ngajak dia. Dia musuhi juga Kodondi. Dan seterusnya gitu ya. Jadi kira-kira menurut Anda semua ini orang apa? Mau diapain kira-kira? Ya kalau menurut saya ini orang sampah.
sampah, merusak. Anehnya lagi kok banyak orang yang ada yang mendukung dia begitu.